Saudara dalam Tuhan, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya untuk memberkati banyak orang. Saudara dalam Tuhan, kalau saudara melihat video saya sebelumnya, saya menanggapi video Ustadz Ahmad Kainama, di mana dalam video itu dia mengakui kalau dia tidak sekolah. Lalu di kesempatan ini kita kembali membahas ucapannya mengenai Yesus menikah. Menurut Ustadz Ahmad Kainama, Yesus menikah. Dan saya katakan ini tuduhan yang tidak benar, ya, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan videonya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suasana sore hari di Surabaya bersama para ustadz, para tuan guru, dan kita akan seperti biasa, sesi kita adalah uji kesaktian Ustadz Kainama. Apakah benar Yesus selama hidupnya membujang dan tidak pernah menikah? Kita akan uji kesaktian Ustadz Kainama, benar atau tidak? Mari Ustadz Ki. Menikah atau tidak? Ya. Al-Quran tidak pernah bilang gitu. Wah kakak, gak nyambung. Ustadz Kainama langsung bantah judul provokatif yang dituliskan Ipung Atria. Apakah Yesus menikah? Al-Quran tidak pernah bilang begitu. Nah kalau Al-Quran tidak pernah bilang begitu, ya udah bro, gak usah repot-repot. Patuhi aja ajaran kitab sucimu bro. Jadi kalau jika Ustadz Ipung bertanya kepada Kainama yang sebagai seorang muslimin, saya bilang, nggak ada ceritanya. Saya mau jawab apa? Nggak ada. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya? Yohanes 20:15. Kan gini kan, sakti langsung keluar. Kita ini tanpa janjian loh tadi. Temanya beliau nanya, temanya apa? Nggak usah tema-temaan. Pokoknya kita uji kesaktian. Yohanes 20:15. Yohanes 20:15 versi paralel. 15 Alkitab Sabda Versi paralel. Nanti pilihnya yang Alkitab Sabda, klik. Jadi para penonton yang kami muliakan, ketik Yohanes pasal 20 ayat 15 spasi Alkitab Sabda versi paralel di Google ya. Langsung kita enter. Oke. Isinya? Kita lihat yang versi paralel. Ya. Isinya. Ya. Saya bacakan Ustaz. Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. "Ibu, Ya. mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan ini dia besar. Katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia besar, supaya aku dapat mengambilnya." Syukran. Ada 3 kata yang bagus di situ. Jesus, ibu, dan Maria. Jesus sudah jelas Jesus. Ibu. Lalu ada Maria. Ya. Orang berpikir ini adalah ibunya Jesus. Karena dia panggil ibu, beliau panggil ibu. Ibu, mengapakah engkau menangis? Berarti ibunya Jesus dong. Berarti ini Maria di situ yang tertulis adalah Maria Virgin Mary atau Maria ibunda Yesus. Atau Theotokos, ibunda Allah, gitu kan? Apakah benar begitu? Geser ke bawah, nanti ada diketemukan ayat tapi di bawahnya ada angka-angka tuh. Apa bacaannya itu? Gune. Geser ke bawah ada definisi. Apa artinya? Perempuan, istrinya. Oke. Bagaimana mungkin dia panggil perempuan itu Gune? Yesus manggilnya Gune. Kalau ibu itu bahasa Yunaninya meter. Nggak pernah Gune. Perempuan bahasa Yunaninya telis. Perempuan bahasa Yunaninya telis. T-H-E-L-Y-S. Telis. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya dan kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama di video tadi. Menurut Ustadz Ahmad Kainama, Yesus menikah dengan dalil Injil Yohanes pasal 20 ayat 15. Nah,
Sebenarnya kalau saudara perhatikan satu perikop ayat ini, ya sebenarnya tidak menunjukkan Yesus menikah atau tidak menunjukkan Yesus punya istri. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kaidama tadi sangat salah. Dari judulnya saja, ya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu Ustadz Ahmad Kainama mengatakan Yesus menikah karena di ayat tadi, ya, Ustadz Ahmad Kainama menyebutkan ada 3 orang yang sedang berbicara. Yesus, Maria Magdalena, dan juga Maria ibu Yesus. Jadi seakan-akan Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus. Padahal itu salah. Ya, di dalam ayat ini kalau saudara perhatikan di satu perikopnya, saudara bisa menemukan bahwa yang sedang berbicara ini hanya 2 orang, yaitu Yesus dengan Maria Magdalena. Bahkan perikopnya juga menuliskan demikian. Ya, tidak terdiri dari 3 orang, tetapi hanya 2 orang, yaitu Yesus dan Maria Magdalena. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama tadi sangat salah. Jadi wajar saja kalau Ustadz Ahmad Kainama salah menafsirkan ayat ini. Karena di video saya sebelumnya, ya beliau mengakui kalau dia tidak sekolah, dia tidak sekolah Alkitab, dia tidak mempelajari Alkitab. Jadi sekali lagi wajar saja kalau beliau salah menafsirkan Alkitab. Dan harapan kita, ya, semoga di kemudian hari Ustadz Ahmad Kainama tidak lagi membahas Alkitab, ya, tidak lagi membahas ayat Alkitab. Harapan kita kiranya Ustadz Ahmad Kainama berhenti membahas ayat Alkitab, karena setiap kali dia membahas ayat Alkitab setelah dia mualaf, ya salah semua saudara dalam Tuhan. Tidak ada yang benar. Saya katakan tidak ada yang benar. Ya, tidak sesuai dengan ayat yang ditunjuk. Ya, dia tafsirkan ayat Alkitab tetapi ngawur. Ya, seperti di video tadi dia berkata bahwa Yesus menikah, padahal ayat ini tidak menunjukkan Yesus sedang menikah atau tidak menunjukkan Yesus punya seorang istri. Ya, dia menafsirkan di ayat itu ada 3 orang yang sedang berbicara, padahal jelas di ayat itu kalau saudara melihat satu perikopnya itu, ya hanya 2 orang yang sedang berbicara, Yesus dengan Maria Magdalena, bukan Yesus, Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena. Tidak, saudara Tuhan, hanya 2 orang. Ya, jadi Ustadz Ahmad Kainama sudah tidak melihat satu perikop lalu sembarang ngomong kalau Yesus menikah. Ya, sekali lagi, ya, harapan kita semoga di kemudian hari Ustadz Ahmad Kainama tidak lagi membahas Alkitab, tetapi biarlah dia membahas kitab yang sekarang dia imani sebagai firman Tuhan. Ya, itu tidak menjadi persoalan, tetapi ketika dia membahas Alkitab, apalagi dia bahas Alkitab dengan tafsiran yang sangat salah, yang ngawur, ya saudara Tuhan, ini sangat keliru dan sangat menyesatkan banyak orang. Sekali lagi, ya semoga di kemudian hari Ustadz Ahmad Kainama tidak lagi menyesatkan orang dengan pembahasan Alkitab yang salah dan ngawur. Ya, nah saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.